Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kalian tahu kan pepatah tak kenal maka tak sayang? Oleh karena itu perkenalkan nih, kami dari Madia SMP Negeri 3 Bontang. Perkenalkan juga nih, nama saya Kayla Azhara dan rekan saya yaitu saya Aziza Ovianti. Kami di sini akan mempresentasikan tentang lambang. Apa sih maksud dari lambang itu? Teman-teman ada yang tahu nggak nih? Sebagai tanda pengenal. Ya, itu adalah salah satu pengertian dari lambang. Tapi di sini saya akan menjelaskan lebih besar lagi pengertian lambang. Jadi, yang dimaksud dari lambang adalah suatu identitas bagi suatu kelompok, organisasi, lembaga, instansi, daerah maupun negara, teman-teman. Nah, teman-teman dan Kak Aziza udah pada tahu nih maksud dari lambang itu apa? Oke Kayla, teman-teman juga udah tahu nih maksud dari lambang. Tapi kan setiap lambang punya sejarah nih. Ceritain dong sejarah lambang supaya teman-teman juga tahu nih. Oke teman-teman, jadi di sini saya akan menceritakan gimana sih terciptanya lambang. Jadi teman-teman, awalnya negara-negara itu memiliki lambang tim medis sendiri. Cuma di medan perang yang tahu lambang itu ya negara itu sendiri, negara lawan tidak tahu. Akhirnya mereka yang bersifat netral dan tidak bersenjata diserang juga teman-teman. Kan kasihan ya, niatnya menolong malah jadi korban tuh. Nah akhirnya pada tahun 1863 negara-negara pun menyadari perlunya tanda yang sama untuk anggota kesatuan medis militer. Tanda ini harus berstatus netral, dapat menjamin perlindungan. Nah, sebagai bentuk penghormatan terhadap negara Swiss, Konferensi Internasional sepakat menggunakan lambang palang merah di atas dasar putih. Pada tahun itu pula, Komite Internasional untuk Pertolongan Pertama bagi Tentara yang Terluka sepakat menggunakan lambang palang merah Komite Internasional Palang Merah atau ICRC. Nah, jadi itu teman-teman cerita terciptanya lambang. Tapi lambang ini bukan hanya satu atau dua loh. Lambang ini ada 4. Kak Aziza kasih tahu mereka dong lambang itu apa aja. Oke Kayla, benar kata Kayla teman-teman. Lambang itu ada 4. Yang pertama adalah lambang palang merah. Nah teman-teman tahu gak sih lambang palang merah itu diciptakan pada tahun berapa? Tidak tahu. Nah, lambang palang merah tercipta pada tahun 1864. Lambang palang merah ini diciptakan sebagai tanda pengenal dan tanda pelindung untuk kesatuan medis militer. Negara-negara yang menggunakan lambang ini adalah Swiss, Belanda, dan Indonesia. Dan pada tahun 1867 saat Perang Balkan di Kerajaan Ottoman Turki mengajukan nama lain untuk kesatuan medis tentara kerajaan, yaitu bulan sabit merah. Negara-negara yang menggunakan bulan sabit merah adalah Bangladesh, Pakistan, dan Malaysia. Nah, pada tahun 1829 Persia mengajukan nama lain teman-teman, yaitu Singa dan Matahari Merah. Namun sejak tahun 1980 saat Rusia berganti republik menjadi Iran, lambang ini tidak lagi digunakan. Negara-negara yang menggunakan lambang tersebut adalah Rusia. Dan terakhir adalah kristal merah. Kristal merah ini diciptakan pada tahun 2005. Teman-teman tahu nggak sih, ternyata kristal merah memiliki status dan fungsi yang sama seperti lambang palang merah. Kristal merah juga memiliki 2 fungsi, yaitu dapat digunakan secara penuh oleh suatu negara seperti mengadopsi lambang lain atau digunakan saat waktu tertentu seperti ketika lambang lain tidak dapat digunakan. Nah, itu teman-teman sejarah dan negara-negara apa saja yang menggunakan lambang-lambang tersebut. Teman-teman tahu nggak sih ada berapa fungsi lambang? Tidak. Saya tahu. Ya, berapa? 7. Salah, kurang tepat. Yang tepat adalah 2, yaitu sebagai tanda pengenal dan tanda pelindung. Nah, sebagai tanda pengenal ini ketika digunakan ketika seseorang atau suatu objek bersangkut paut dengan palang merah internasional. Yang kedua adalah sebagai tanda pelindung. Tanda pelindung ini dipakai ketika berkonflik bersenjata oleh sukarelawan. Ada juga nih teman-teman penyalahgunaan lambang. Contohnya ada 3 nih. Nah, ini adalah ketiga penyalahgunaan. Ini adalah menduplikat lambang palang merah. Yang kedua adalah penyalahgunaan lambang, dia menduplikat di suatu produk. Dan ini adalah melanggar ketentuan lambang. Dia
salah menempatkan lambang. Jadi gitu teman-teman. Wah, seru banget. Ya, teman-teman udah tahu ya fungsi dan penyalahgunaan lambang. Nah, semoga kita sebagai anak TK tahu nih kegunaan dan juga penempatan lambang. So, karena waktunya sudah habis, kami dari Madia SMP Negeri 3 Bontang pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.